Beliau pemrakasa proyek pertama kali minyak di Kawengan. Terus digantos kalih putranipun Kanjeng Sumantri. Beliau yang sampai sekarang dikenal di masyarakat Kanjeng Sumantri. Beliau mendirikan Masjid Darussalam yang pertama kali. Pada waktu itu kan ada peperangan. Beliau lolos sampai di Bojonegoro. Pesen itu Mbah Putri, yang Putri, nanti kalau saya meninggal dipun pundhut nggih menika dipun makamaken wonten di daerah kabupaten sini. Itu dengan dibarengi gending orek-orekan kodhok orek. Kodhok orek. Harus kodhok orek. Tiap malam Jumat. Setiap malam Jumat ini kalau dulu yang Haryo Dalem mungkin kesukaannya kopi pahit. Iya. Setelah berziarah ke pesarian Kanjeng Sumantri, ziarah dilanjutkan ke makam Buyut Dalem. Makam Buyut Dalem merupakan peristirahatan terakhir Pangeran Arya Dalem dan istrinya Sri Huning. Semasa hidupnya, Pangeran Arya Dalem menjabat sebagai Bupati Tuban. Namun, setelah diserang oleh Kesultanan Mataram, beliau melarikan diri, pertama ke Kepulauan Bawean. Namun, kemudian dia melarikan diri lagi dan menghabiskan akhir hidupnya di Rajegwesi. Sesuai dengan wasiatnya, Pangeran Arya Dalem dimakamkan di daerah Kadipaten, sehingga masyarakat Kadipaten memanggil beliau Buyut Dalem. Asal usulnya kan saking buat Adipati Tuban. Saking Adipati Tuban. Nah, pada waktu itu kan ada peperangan. Beliau lolos sampai di Bojonegoro gitu. Tapi dulu itu di Rajegwesi sana, Numpak Dalem gitu loh. Tinggalnya di sana, di singgahnya di desa Numpak Dalem pada waktu itu. Nah, terus ini singkat saja ya. Terus itu kan pada waktu itu beliau sudah sakit. Terus pesen itu Mbah Putri, yang Putri, nanti kalau saya meninggal dipun pundhut nggih menika dipun makamaken wonten di daerah kabupaten sini. Di makam di Dalem. Singkatnya kan itu. Ini pertama ya, Mayu Jungkup makam di Dalem. Ini loh, ini kan ganti tiap tahun ini ada. Yang lama dibuang, diganti yang baru tiap tahun. Nah, terus kedua sedekah bumi. Nah, acara ini harinya Rebo Pahing. Untuk mengganti? Ya, tiap tahun itu harinya Rebo Pahing. Rebo Pahing dan diatap Mbah Buyut Dalem. Rebo lagi sedekah bumi makam Buyut Dalem. Di 1 minggu setelah Mayu Jungkup, terus sedekah bumi. Ya. Kalau sedekah buminya itu kayak ada tradisi, misal harus manggap atau bawa panggang atau gitu-gitu, nama mbak Mbak? Kalau sedekah bumi ini ya, Mbak ya istilahnya kalau dulu memang harus, tapi ini ya masih ayam panggang itu masih di sini. Tapi kalau dulu, zaman dulu loh ya, itu Pak Lurahnya kan membawa namanya judang itu. Judang. Dulu kan semua pamong kan membawa itu judang itu dulu Mbak. Sekarang ya masyarakatnya dengan Pak Lurahnya membawa tumpeng. Ya, tumpeng. Ziarah HJB tahun ini bertepatan dengan peringatan Haul Buyut Dalem ke-399. Namun, peringatan haul untuk masyarakat Kadipaten dilaksanakan di Masjid Kadipaten tepat di sebelah makam.
sedangkan upacara Mayung Cungkup dan sedekah bumi tetap dilaksanakan di makam. Untuk hari jadi Bojonegoro, setiap pemimpin Bojonegoro itu mesti melaksanakan ziarah makam ke leluhur, termasuk di yang Arya Dalem ini juga termasuk leluhur Bojonegoro, khususnya Kadipaten. Terus untuk sedekah bumi itu sekarang kita kemas dengan pelaksanaan atau istilahnya haul yang Arya Dalem, yang untuk tahun ini sudah yang ke 399 tahun. Jadi kita kemas dengan mengadakan pengajian umum dan kirim doa bersama di masjid, karena kebetulan sekarang alhamdulillah di sebelah timur makam ini dibangun masjid Kadipaten, sehingga kita kemas menjadi dua, sedekah bumi sekaligus rasa syukur untuk memperingati haul yang Arya Dalem dengan mengadakan pengajian. Berarti setiap tahun HJB selalu ke sini, Pak? Setiap tahun ke sini. Apa nanti biasanya ada rangkaian khusus, Bapak? Untuk Hari pelaksanaan. jadi Bojonegoro, iya. Kira-kira mungkin Ya, untuk hari jadi Bojonegoro sekedar ziarah ke makam leluhur saja. Tapi kalau yang untuk Mayu Cungkup dan sedekah bumi ini kan adalah agenda tahunan. Ya, Yang Mayu Cungkup ini pertama yang kita ganti ini sirapnya ini biarpun masih bagus, tapi sudah tradisinya untuk setiap tahun harus diganti, tepatnya pada hari Rabu Pahing. Terus yang Rebu Wagenya dilanjutkan dengan manganan atau sedekah bumi. Jadi rasa syukur dulu warga Kadipaten kepada atas perjuangan leluhur. Pergantian atap dalam tradisi Mayung Cungkup memiliki persyaratan tersendiri. Pertama, pergantian dilakukan tepat pukul 12 siang. Kemudian, pergantian diiringi dengan nyanyikan kodok ngorek. Keduanya menggambarkan sifat buyut dalem yang merakyat serta mencari ketenangan dalam hidup. Kalau acara ritual Mayu Cungkup ya, itu kan pagi sudah ganti ini, Mbak. Terus dibarengi dengan yon-yon, gending-gending itu, Mbak. Gending-gending di sini gonggongan sampai siang. Terus nanti masang buwung yang di atas itu tepat pukul 12 siang. Maksudnya apa? Maksudnya pukul 12 itu matahari kan di tengah-tengah. Dan Babi Dalem ini dulunya sebagai adipati itu sudah di tengah-tengah masyarakat. Gitu loh. Jadi sudah ada tanda-tanda, Pak, di tengah-tengah masyarakat. Maksudnya kok sudah jadi pagi ini ya, Mbak? Ini sudah jadi pagi. Ya menunggu jam 12 siang untuk wuwung yang di atas itu. Nah, itu dengan dibarengi gending orek-orekan, kodok ngorek. harus kodok ngorek. Harus kodok ngorek. Gitu. Ya, kodok ngorek itu kan ada maksudnya, kan, Mbak. Cara wong biyen nggih, tiyang biyen iku nek waya udan-udan rungokno kodhok ngurek niku kan ayem. Lah niku mertandakno nek Mbah Buyut iki tujuane hidup itu tenang, ayem, ngoten lho. Ketenangan, Menghindari perselisihan. Nah, Makanya beliau ini kenapa lari dari wilayah Tuban, karena tidak mau ada perselisihan, dia akhirnya mengasingkan diri. Jangan sampai terjadi peperangan dan banyak makan korban, akhirnya mengasingkan diri. Lari ke Bawean. Dirasa di Bawean masih belum aman, belum nyaman, masih banyak pertikaian, larinya ke Rajek Besi. Pak Dalem. Di Rajek Besi ini insya Allah aman, ada apa-apa aman. Ya alhamdulillah sampai sekarang kota damai, Bojonegoro bejaning nagari.
Tiap malam Jumat. Oh, tiap malam Ya. Setiap malam Jumat ini kalau dulu yang hari dalam mungkin kesukaannya kopi Kopi. pahit. Ya. Kita selaku anak cucunya ya menghormati kesukaannya. kesukaannya beliau.